Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal kita dalam rangka menghadapi hari yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kajian hari ini kita tunda dulu untuk sirahnya, nanti insya Allah diteruskan pada pekan yang akan datang. Karena masih panjang untuk sirah Nabawiyah, itu masih sangat panjang. Jadi sementara kita tunda dulu, kita memasuki sedikit mengingatkan kembali terkait dengan keikhlasan kita dalam beribadah, ya. Agar supaya ibadah-ibadah yang kita laksanakan adalah benar-benar mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka harus senantiasa kita landasi ibadah apapun yang kita lakukan dengan keikhlasan yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Untuk itu, ya, agar supaya kita mengetahui apakah kita benar-benar ikhlas atau tidak di dalam beribadah. Itu kadang kita hanya mengucapkan saya ikhlas, akan tetapi hatinya terkadang tidak berkata demikian. Ini permasalahan, ya. Kadang kita mengatakan beribadah dengan ikhlas, akan tetapi ternyata dalam prakteknya kita tidak benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Untuk itu perlu kita sedikit mempelajari bahwasanya ada beberapa dosa-dosa yang mungkin terkadang tidak kita ketahui bahwa itu akan membuat keikhlasan kita menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Pentingnya kita untuk mengetahui dua sifat yang dirasa kebanyakan orang menganggap sepele, padahal ini adalah sesuatu yang besar di mata Allah, ya. Yang namanya ujub dan ria, ini kebalikan daripada ikhlas, ya. Sifat-sifat seperti ini semestinya harus kita ketahui hakikatnya. Kadang kita melakukan hal tersebut, akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah ujub maupun ria. Padahal ini bahayanya sangat besar dan dosanya sangat besar. Karena ini dapat menghapuskan seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan. Ini penting untuk kita senantiasa ketahui ilmunya. Ya, bahwasanya ilmu tersebut harus kita fahami, agar supaya setiap kita beramal, apalagi ini menjelang Idul Adha, ya, kita sebentar lagi melaksanakan syariat syiar agama Allah, ya. Allah senantiasa suka dengan orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Kalau kita tidak benar-benar menjaganya, maka mungkin tidak akan ada syiar agama Allah. Pandang manusia itu kepada sesuatu yang diwajibkan, disunahkan, mereka tidak mau menghidupinya. Akan tetapi terhadap sesuatu yang tidak ada sunnahnya mungkin, ya, atau barangkali sesuatu yang mengandung dosa, mereka suka untuk menghidupkan. Ini kebalik-balik.
Sementara terhadap sesuatu yang sudah jelas itu perintah Allah, seperti perintah berkorban, perintah mengagungkan syiar Allah di hari raya Idul Adha, itu banyakkan manusia melalaikannya. Bahkan sebagian besar kaum muslimin merasa tidak berhari raya di hari raya Idul Adha. Nggih? Nggih betul? Ada kebanyakan, banyak sekali dari kaum muslimin yang merasa bahwa Idul Adha itu bukan apa-apa, sehingga mereka terkadang mereka mempunyai hajat, keperluan yang seolah-olah tidak bisa ditunda, yang berbarengan dengan hari raya Idul Adha. Dan ini sesuatu yang miris sebenarnya, kaum muslimin, orang Islam, tetapi tidak menghargai hari rayanya. Ya, kalau yang lain kan ya bisa ditunda barang sehari 2 hari. Ini kan hari Id yang semestinya menjadi syiar agama Allah yang harus kita agungkan. Kalau orang Islam sendiri tidak mengagungkan syiar agama Allah, bagaimana dengan orang yang lain? Itu maksud kami. Ini penting untuk senantiasa kita benar-benar menjaga. Alhamdulillah di kita ini ya masih banyak yang antusias, artinya mau menjaga syiar-syiar agama Allah di hari raya Idul Adha. Semuanya ya hampir semuanya, walaupun tidak seperti Idul Fitri, akan tapi ya insyaallah ya di kita masih ada syiar-syiar agama Allah kita jaga. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita langgengkan sampai akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka sedang membicarakan tentang Dajjal. Kita tahu bahwasanya Dajjal adalah fitnah yang paling berat yang nanti akan menimpa kaum muslimin. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal sebelum salam di akhir daripada tasyahud akhir. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk doa senantiasa meminta perlindungan kepada fitnah Dajjal, karena memang ini fitnah yang sangat luar biasa yang akan menggoncang keimanan kita. Kalau akidah kita tidak benar-benar kuat, ya tidak akan ada orang yang mampu untuk menolak fitnah Dajjal. Ya. Karena Dajjal ini luar biasa, dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ya, panjenengan mungkin sekarang banyak melihat keajaiban, akan tapi Dajjal ini di luar nalar kita sebagai manusia. Ya, Dajjal memegang batu lalu dirubah menjadi roti, benar-benar terjadi. Itu Dajjal seolah-olah bisa menghidupkan orang mati, itu seperti itu keadaannya. Walaupun itu semuanya adalah bantuan syaitan, bantuan jin. Ya, disebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Panjenengan misalnya orang tua panjenengan yang sudah meninggal oleh Dajjal dipanggil, utuk datang ke rumah. Itu benar-benar berwujud manusia. Ya, berwujud manusia. Kalau orang yang tidak faham, otomatis dia akan tunduk kepada Dajjal. Kalau kita tahu bahwa tidak mungkin orang yang sudah mati balik ke dunia, paling-paling ya jin yang menyerupai manusia. Itu seperti itu kalau akidah kita. Akan tapi kalau orang yang akidahnya tidak kuat, ketika ada orang yang mampu menghidupkan yang seperti itu, seolah-olah menghidupkan orang yang mati, otomatis dia akan sangat percaya kepada Dajjal. Gitu. Dan tanda-tandanya adalah sudah sangat jelas. Sekarang saja ya, orang-orang yang percaya kepada Dajjal kecil, ya para dukun dan para paranormal, itu semuanya belum seberapa kalau dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Akan tetapi kita perhatikan hadisnya. Ketika para sahabat sedang membicarakan masalah Dajjal, Rasulullah bersabda, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian kaum muslimin
daripada fitnah daripada Dajjal. Ternyata kata Rasulullah, Dajjal itu bukan fitnah yang terbesar. Ada fitnah yang lebih besar atau ujian yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Apa itu kata Rasulullah? Bala, para sahabat menjawab ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, asyirkul khafiyyu, ya. Apa yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah sirkul khafiyyu, sirik yang tersembunyi. Ayyakumar rajulu yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Akan tetapi kata Rasulullah adalah syirik yang tersembunyi. Contohnya kata Rasulullah, seorang laki-laki sholat, lalu dia membaguskan sholatnya karena tahu di belakangnya ada orang-orang yang melihatnya. Itu contoh kata Rasulullah. Ketika kita sedang sholat, lalu di belakang kita tahu misalnya ada presiden atau ada ustadz besar atau ada pejabat, lalu dia membaguskan sholatnya gara-gara dia tahu di belakangnya ada orang-orang seperti itu. Ini yang termasuk di dalam sirkul khafiyyu, ya, syirik yang tersembunyi. Jamaah rahimakumullah, maaf nggih, saya belum begitu fit ini, batuk terus. Ini hadis yang mulia ini menandakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli dengan masalah keikhlasan di dalam beribadah, karena ikhlas ini yang akan membuat ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Tabarak wa Taala. Ya, hanya karena ada jamaah yang menurut dia orang terpandang, misalnya ada pejabat berkunjung ke sebuah masjid, lalu imamnya membaguskan sedemikian rupa karena datangnya orang yang dia anggap sebagai orang terpandang, maka dia termasuk melakukan sebuah syirik yang tersembunyi, yaitu riya, ya, itu. Di antaranya itu. Ini penting untuk kita pahami agar supaya kita senantiasa benar-benar membiasakan di dalam sholat kita, ya, dengan siapa saja, dengan makmum siapa saja, sholatnya dibiasakan sama, sehingga siapapun yang datang, siapapun yang menjadi makmum, ya seperti itu sholatnya. Itu karena sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak ada unsur sedikit pun riya. Berbeda ketika orang yang misalnya ketika hari-hari biasa atau jemaah biasa dia membacanya qul huwallahu terus misalnya, ya, ketika ada tamu membacanya wadduha misalnya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi, ya. Hati ini kadang tidak mudah untuk bisa beribadah dengan ikhlas, karena memang membutuhkan ilmu agar supaya kita bisa menjalankan semua ibadah itu dengan ikhlas. Karena memang Allah berfirman bahwasanya kita tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya agama kita. Barang siapa yang tidak ikhlas dalam menjalankan agamanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Penting untuk kita fahami, ya. Nanti kita akan sedikit mempelajari, ya, keikhlasan dalam beribadah ini akan membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mengkaji ilmu misalnya, ya, kenapa banyak diantara manusia dia hafiz Al-Quran, mempunyai ilmu yang banyak tentang agama, akan tapi tidak memberi manfaat sedikit pun ilmunya, ya. Itu contohnya seperti itu. Ketika dia melandaskan pencarian ilmunya di dalam rangka bukan beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut. Dia tidak bisa meyakini ilmu tersebut, dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena apa? Karena
dasarnya di dalam mencari ilmu atau mengkaji ilmu itu adalah tidak ikhlas. Ini penting untuk kita semuanya pahami. Ya, sekali lagi. Hadis-hadis tentang hal tersebut banyak, diantaranya adalah yang sudah sering kita kaji. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung daripada niatnya. Apapun yang kita niatkan akan menjadi hasil daripada yang kita kerjakan. Ya, kita sholat niatnya untuk apa? Kita mengkaji ilmu, mengikuti kajian hari ini niatnya apa? Ya, apa kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau kita misalnya niatnya untuk mencari ketenaran, untuk menjadi pintar sehingga dikatakan orang alim, ya panjenengan akan mendapatkan itu. Akan tetapi tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia miliki. Ya, walaupun tahu ilmunya terkadang tidak mau melakukan. Ini, ya. Berapa banyak orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mau melakukan ilmu yang dia punyai. Itu. Ini penting untuk kita senantiasa pahami. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qala Allah tabarak wa ta'ala anna agnas surakai ngani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, aku adalah zat yang tidak butuh dengan syarikat. Allah memberikan ancaman kepada kaum muslimin, orang manusia secara umum, bahwasanya Allah itu zat yang tidak butuh syarikat, artinya tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh ada orang atau zat lain yang bisa membantu Allah, tidak butuh. Gitu. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, lalu dia menyekutukan selainku bersamaku, maka aku akan meninggalkannya, dia dan amalan-amalan syiriknya. Ini ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang beramal akan tetapi dia meniatkan di dalam amal-amalnya dengan selain daripada beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Apapun bentuknya, ketika kita beramal, melakukan amal solih kok tidak ikhlas, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tetap saja panjenengan kita semuanya tidak bisa mengamalkan apa-apa yang kita miliki ilmunya. Walaupun kita mengkaji setiap hari misalnya, akan tapi tetap tidak bisa mengamalkan. Karena apa? Karena itu tadi, niatnya tidak ikhlas. Ini penting untuk kita pahami, ya. Penting untuk kita senantiasa jadikan akidah kita. Ya, kita harus mengikhlaskan niat kita. Ketika kita bersedekah, ketika kita ikut korban misalnya, ya ketika kita mengkaji ilmu seperti hari ini, ikhlaskan niat. Tujuan panjenengan untuk apa? Ya. Yang utama adalah untuk meningkatkan pemahaman diri di dalam beribadah kepada Allah. Itu. Tanamkan untuk itu. Jangan tanamkan untuk yang lain. Karena kalau kita misalnya mengkaji ilmu ini untuk tujuan-tujuan yang lain, itu nanti akan tidak memperoleh manfaat daripada ilmu yang dimiliki. Kalau kita senantiasa setiap kita menghadiri kajian, ya kita mengikhlaskan niat dalam rangka memperbaiki diri, meningkatkan pemahaman tentang agama ini, sehingga kita bisa beramal salih dengan cara yang lebih baik di mata Allah, itu insya Allah kita akan memperoleh manfaat. Ya, besar ataupun kecil itu tergantung juga daripada seberapa besar keikhlasan niat amal kita. Seberapa besar yang kita peroleh dari kita menimba ilmu itu tergantung daripada seberapa besar keikhlasan kita di dalam niat mencari ilmu. Misalnya seperti itu. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, contoh ibadah kurban. Sama-sama misalnya iuran 3 juta, pahalanya belum tentu sama. Tergantung daripada keikhlasannya masing-masing. Begitu.
Di antara syiar ikhlas adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Itu. Sesungguhnya kami memberi makan mereka, memberi sedekah kepada mereka, memberikan infak kepada mereka, ya termasuk di dalamnya nanti korban, ya kita memberikan daging kita yang kita miliki kepada fakir miskin ataupun sahabat-sahabat kita, ya. Sesungguhnya kami memberikan itu, memberi makan untuk mengharapkan keriduan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak mengharapkan balasan sedikit pun, dan juga kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Orang butuh. Itu syiar orang yang berniat ikhlas lillahi ta'ala. Ketika dia melakukan ibadah, dia tidak meminta balasan, tidak juga sanjungan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Itu tidak menjadi tujuan daripada orang yang ikhlas. Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak meminta balasan, kami tidak butuh terima kasih. Ya walaupun kita boleh-boleh saja mengucapkan terima kasih, tapi pada prinsipnya ya kita tidak butuh. Ora diterima kasih baen ya ora papa, itu intinya seperti itu. Ya. Panjenengan ketika kadang ya panjenengan misalkan sedekah kepada orang kok langsung blusteng baeneng bating ngumpul. Duh duwe kora. Langkah syukur. Ini sudah mengurangi keikhlasan kita. Ingat, Al-Insan ayat 9. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak butuh balasan, tidak butuh juga ucapan terima kasih. Itu. Apalagi misalnya orang Cikadu nih, ya. Merasa nanti ketika Idul Adha sapine akeh, lalu berbangga-banggaan di mana-mana. Ini bisa mengurangi keikhlasan. Ya kita tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan terima kasih. Yang kita harapkan apa? Ridhonya Allah. Ya. Liwajhillah. Itu. Ingat, ini yang harus kita, kadang-kadang ketika kita sudah, setan itu pinter. Ya, ketika kalau tempat lain mungkin masih setannya masih sekitar aja gelem iku melu korban rugi ya 3.500.000 kok bagi-bagi maring wong, itu di tempat lain ya di luar Cikadu. Kalau orang Cikadu kan bukan seperti itu, nanti setannya sudah berbeda. Oh kayak Cikadu kan top gue setan nih ya. Setannya orang yang ke orang Cikadu itu merasa apa tadi yang timbulnya ujub dan ria. Ujub ini merasa dirinya itu apa ya, tinggilah gampangannya. Itu. Ya ini harap dicermati oleh kita semuanya. Setan itu pintar, ya. Dia akan menggoda kita dari segala macam cara. Itu dengan segala macam cara. Sekali lagi, ya. Ingat surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak butuh balasan dan kami juga tidak butuh terima kasih. Ya, tidak butuh sanjungan, tidak butuh pujian, ora penting. Itu. Yang kita utamakan adalah mencari keridhaan Allah tabarak wa taala. Ini penting untuk kita pahami. Ketika misalkan panjenengan ada orang yang di luar sana menyanjung-nyanjung, ya, jangan langsung apa yo? Langsung kupingnya gede apa irungnya gede. Ya, panjenengan jawabnya bagaimana? Yaitu semuanya karena hidayah dari Allah tabarak wa taala. Kalau Allah tidak memberi hidayah, tidak mungkin orang Cikadu mau untuk berkorban. Begitu seperti itu. Gitu. Semestinya kita harus senantiasa merendahkan diri kita, ya, agar tidak tadi timbul ujub maupun ria. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah.
Ya, kita masuk kepada definisi ikhlas. Ya, secara umum sering kita sampaikan. Ya, ikhlas itu pada prinsipnya adalah seperti kata murni lah. Murni berarti oranana campurane, ini jenenge madu murni misalnya ya. Ada lagi apa namanya murni itu. Ya, ikhlas itu intinya adalah memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami langibrah." Sesungguhnya bagi kalian pada binatang ternak ada ngibroh, ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi, memberi minum untuk kalian dari apa-apa yang ada dalam perutnya, mim baini farshin wa dammin labanan, dari jalur kotoran dan darah ada susu. Ternyata ya Allah tabarak wa taala mengeluarkan susu sapi itu dari jalur farsin dan damin, dari jalur kotoran dan darah. Ya, antara kotoran dan darah kok metune bisa susu putih sing enak, orang metu orang campur karo telponge misalnya. Ya contoh ini makanya Allah sering membuat perumpamaan bagaimana Allah begitu sempurnanya. Ya, panjenengan mungkin sedikit bisa membaca ya referensi terkait dari mana susu sapi itu keluar. Ya jalurnya itu dekat antara jalur keluarnya darah dan jalur keluarnya telepon. Tapi ternyata yang keluar ya susu itu tadi. Ya, makanya Allah memberikan gambaran seperti itu. Ya, anak langi berotan, sungguh terdapat pelajaran. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Itu. Bahkan susu yang namanya susu tidak ada campuran kotorannya, tidak ada campuran darahnya, campuran darahnya ya rasanya orang karu-karuan gini betul. Iya. Ya, khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, khalisan yang murni, susu yang murni yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ini contoh kalimat ikhlas itu seperti itu. Tidak ada campurannya. Allah memberikan gambaran terkait ikhlas ini dengan apa-apa yang ada di tubuh binatang ternak. Termasuk juga yang ada di tubuh manusia. Manusia termasuk golongan an'am ya. Hampir sama anatomi tubuhnya. Bahwa cairan susu yang keluar dari susu ibu juga sama. Cairannya, salurannya itu antara saluran apa tadi? Darah kalau saluran pipis dan saluran darah. Jadi alhamdulillah langkah campurannya sehingga bayi itu bisa minum susu dengan lezat. Itu seperti itu. Itu sama. Ini penting untuk kita senantiasa menjadikan apapun yang ada sekeliling kita sebagai ibrah, sebagai pelajaran, agar kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah tabarak wa taala. Kita berbicara tentang tubuh kita, tentang tubuh hewan. Belum lagi kita berbicara tentang jagat raya alam semesta ini. Ini lebih lagi, lebih menakjubkan lagi. Ya, kalau panjenengan bayangkan misalnya antara perbandingan antara matahari dan bumi, ya. Kalau ibaratnya bumi kue kelereng dimasukkan ke dalam matahari, diwadahi kabeh, itu bisa isi sekitar 1.500.000 kelereng. Direk kue bumi dilebokna nang matahari itu sekitar 1.500.000. Coba bayangkan berapa besarnya matahari. Itu, ya, itu kita berbicara masih sangat-sangat sedikit, ya. Dan di antara benda-benda langit itu luar biasa, yang namanya matahari, planet yang ada 9 termasuk bumi, itu termasuk satu sistem. Di langit itu ternyata sistem matahari ada bermiliar-miliar. Itu, ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia luar biasa. Ternyata
Allah itu sudah sedemikian rupa. Ilmunya, jangkauan ilmunya tidak mungkin dijangkau oleh kita. Padahal itu masih di langit dunia, langit yang terdekat. Padahal kita tahu Allah menciptakan berapa lapis langit? 7 lapis langit. Itu, ya. Berapa besarnya lapisan kedua kata Rasulullah? Bumi langit yang ada di langit yang pertama itu dibandingkan dengan langit yang kedua luasnya seperti cincin, ya, dibandingkan dengan padang pasir. Gitu, ya. Sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha itu luasnya itu berkali-kali lipat. Jadi langit dunia itu dibandingkan dengan Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, itu luasnya sudah jutaan kali lipat. Itu dalam sebuah hadis disebutkan. Ini luar biasa. Kita alhamdulillah, ya, walaupun sedikit ilmu kita, akan tapi kita mengimani hal tersebut. Ya, kalau kita sedikit mau mempelajari tentang Al-Quran, tentang keajaiban Al-Quran, insyaallah akan bertambah keimanan kita. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman tentang ikhlas. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu ay yastankikaha khalisatan lak min dunil mu'minin, ya. Dan para perempuan mukminat jika kepengin menawarkan dirinya kepada Nabi, in arada an-nabiyyu ay yankikaha, ketika Nabi berkepengin, ya, ingin untuk menikahinya, khalisatan, khusus bagi Nabi Muhammad, min dunil mu'minin. Jamaah rahimakumullah, ini terkait dengan perempuan mukmin yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ya ketika Nabi masih hidup, ya siapa wanita yang tidak kepengen menjadi istrinya Nabi, kecuali orang-orang kafir itu. Sehingga ada banyak di antara kaum mukminin, yang mukminat, yang menawarkan dirinya. Ya, kalau Nabi suka akan dinikahi, kalau tidak suka ya tidak dinikahi. Ya, tapi ini sekali lagi ini Allah menandaskan khalisatan. Ya, berarti khususon untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan umum, berlaku umum untuk kaum muslimin secara umum, karena kaum mukminin secara umum adalah kaum orang Islam secara umum dibatasi, ya, hanya boleh menikah dengan 4 orang wanita, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketentuannya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara makna atau definisi ikhlas. Ini tadi murni, yang kedua adalah khusus, gitu maksudnya. Itu diambil dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah faedah-faedahnya. Kita masuk kepada faedah-faedah ikhlas. Amalan yang ringan bisa menjadi berat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena yang ditimbang adalah keikhlasannya. Dalam ini ada beberapa, ya. Secara umum ada 5 faedah. Ya, amalan yang ringan bisa menjadi berat. Ikhlas membantu mewujudkan cita-cita. Nanti kita bahas satu persatu. Ikhlas itu membuat doa mudah dikabulkan, ya. Selamat dari fitnah dan mudah untuk meraih syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 faedah kalau kita beribadah secara ikhlas. Kita kaji yang pertama. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah berkata, Rabbu amalin saghirin nu'attimuhu niyatuhu wa rabbu amalin kabir tusaghiruhu niyatahu, ya. Berapa banyak amalan yang kecil
akan tetapi dibesarkan oleh niat. Dan berapa banyak amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Ini perkataan Ibnu Al-Mubarak, seorang tabi'in, ya, seorang ulama besar. Itu dia berkata demikian. Berapa banyak amalan yang kecil tapi nilainya besar karena niatnya yang benar. Berapa banyak amalan yang besar akan tetapi nilainya kecil karena apa? Niatnya yang salah. Itu. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan amalan kita sehari-hari, ya. Misalnya ada orang yang sholatnya hanya sholat 5 waktu saja, misalnya ada. Akan tapi niatnya benar. Dengan orang yang sholat 5 waktu ya, rawatib iya, tahajud iya, ya, yang luar biasa sholatnya. Akan tetapi yang satu ikhlas lillahi ta'ala, satu karena ada mungkin faktor-faktor riya, faktor ujub dan sebagainya. Itu. Ternyata amalan yang kecil ini di mata Allah lebih besar, ya, daripada amalan-amalan yang banyak yang terkadang malah memberatkan atau terkadang banyak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Berapa banyak amalan yang kecil akan tapi menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar ya akan tapi menjadi kecil, ya, karena niatnya. Sama kalau kita gandengkan dengan ibadah kurban, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, semuanya bisa menjadi besar atau bisa menjadi kecil tergantung niatnya. Itu seperti itu. Makanya penting untuk kita senantiasa ikhlas dalam beribadah ini kita prioritaskan, ya. Sedangkan besar kecilnya itu sesuai dengan kemampuan, ya. Orang yang sama-sama urunan 3.000 misalnya, antara si kaya dan sing pas-pasan sudah barang tentu berbeda pahalanya. Ini betul. Ya, kalau orang yang banyak duit misalnya, ya, punya uang 50 juta lebih, ya urunan 3 juta enteng. Tapi ketika panjenengan misalnya dadak obong bata, itu berbeda lagi pahalanya. Ya, dengan orang yang sudah ngeletak. Ya barangkali kayak saya misalnya yang gajian rutin dengan yang panjenengan yang harian, jelas pahalanya berbeda. Seperti itu. Jadi panjenengan monggo saling berlomba-lomba untuk mengikhlaskan niat. Itu. Semuanya ada timbangannya di mata Allah Tabarak wa Ta'ala. Gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada seorang wanita penjina yang dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama qalbun yutifu biraqiyatin kada yaqtuluh al-'atash." Ya, ada seekor anjing, dia mengintari sumur, ya, kehausan. Bahkan diberitakan karena kehausan anjing tersebut hampir mati. Kada yaqtuluhu al-'atash, karena kehausan hampir mati. Idza ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil, ketika terlihat oleh seorang wanita di sini, seorang wanita penzina, ya, seorang wanita yang banyak dosa intinya. Ya, wallahu alam apakah dia pelacur atau bukan, yang jelas itu wanita penzina yang banyak melakukan kemaksiatan. Fanaza'at muqaha fasaqathu faghfira laha bihi, ya. Lalu dia menyingsingkan selendangnya untuk mengambil air dan memberi minum anjing tersebut. Karena sebab itu maka dia diampuni dosanya. Itu. Jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat hadis yang mulia ini, ya, pandangan kita atau pemikiran kita jangan menganggap bahwa hanya
dengan memberi makan lalu seorang penjina langsung diampuni dosanya. Ya tidak diteruskan, tidak seperti itu. Akan tetapi kata para ulama, dimungkinkan dengan sebab si wanita penzina ini memberi minum seekor anjing yang kehausan karena Allah tabaraka wa taala, ya karena ikhlas lillahi taala, maka dia diberi jalan untuk bertobat. Itu seperti itu, ya. Untuk bertobat, bukan langsung dia hanya memberi minum anjing, orang sholat, orang barang langsung diampuni, ya tidak. Bukan seperti itu. Artinya ketika dia melakukan keikhlasan, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, menolong si anjing bukan karena kepengen dilihat orang, kepengen mendapat pujian ataupun yang lainnya, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, makanya dia menjadi amalan tersebut menjadi jalan agar supaya dia mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya dia langsung mendapatkan hidayah, lalu bertobat dan menjalankan semua amal soleh. Itu seperti itu maknanya daripada hadis-hadis yang mulia ini. Dalam hadis yang lain juga terkait ya ya Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, tatkala seorang berjalan, dia mendapati ranting duri di atas jalan tersebut, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberikannya ampunan. Hampir sama maknanya. Saya lihatnya jam sana 6:30. Ternyata dengar azan sudah jam 7. Mas Nur ya diganti. Saya lihatnya sampai 6:30 kurang 10. Itu ya. Itu. Dalam hadis yang lain ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Ini jamaah rahimakumullah, berapa banyak amalan yang kecil akan tetapi menjadi berat timbangannya karena niatnya benar. Berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di mata Allah ya karena niatnya. Ya ada sebuah kisah dari hadis yang kurang lebih artinya begini. Ada dua orang masuk ke sebuah wilayah, ya, sebuah kerajaan. Ya, syaratnya orang tersebut masuk ke dalam kerajaan tersebut harus mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Dua orang ini, ya, walaupun sesembahannya itu hanya seekor lalat. Lalat ke apa? Laler ya. Walaupun dengan mempersembahkan seekor lalat. Dua orang ini sama-sama seorang muslim ya, Islam. Itu, ya. Ya, jadi ada dua orang ini. Syaratnya dua-duanya kalau mau masuk ke dalam negeri tersebut harus membawa persembahan kepada berhala. Ya, kalau kita membawa persembahan kepada berhala artinya kita berbuat kesyirikan. Walaupun yang disembahkan itu adalah seekor laler. Apa maning ngersembahna wedus misalnya. Itu lebih berat lagi. Ini yang dipersembahkan hanya 2 ekor lalat. Ya, yang satu kekeh tidak mau, yang satu mau. Allah kaderkur lalat tok iki. Itu. Akan tapi akhir cerita dua-duanya satunya mau mengorbankan akidahnya, dia tangkap seekor lalat ini saya persembahkan untuk berhala. Yang satunya tidak boleh masuk karena walaupun seekor lalat saya tidak mau, tidak sudi untuk mempersembahkan segala sesuatu untuk berhala. Dan ternyata ya gara-gara seekor lalat satunya masuk surga, satunya masuk gara-gara seekor lalat. Ini ya sebuah kisah yang harus kita jadikan pelajaran bahwa jangan pernah kita meremehkan kebaikan ataupun keburukan walaupun itu kecil. Ya itu kebaikan apapun juga, sekecil apapun juga. Ya kalau kita sering melakukan insya Allah jadi besar. Apalagi niatnya benar. Ya itu. Di antaranya tadi disebutkan oleh Rasulullah menghilangkan sampah di jalan.
Yang menghilangkan sampah sineng kali akeh pisan, pahalanya gede lah mboten kira-kira. Ya satu duri saja pahalanya luar biasa. Apa banding panjenengan ya membersihkan kali sing menjadi sumber penyakit. Itu lebih banyak lagi itu ya. Ya monggo saya sering sampaikan mau kita bersama-sama lah untuk menjaga lingkungan kita ya. Ini bagian dari keimanan kita. Kebersihan adalah bagian dari agama ini ya. Kadang makanya orang di luar negeri sana yang orang Jepang ya, orang-orang Eropa, mereka kebanyakan orang kafir. Tapi mereka punya disiplin yang luar biasa tentang membuang sampah. Itu. Mereka benar-benar tahu tidak pernah membuang sampah di sungai, tidak pernah. Karena mereka tahu bahwa itu akan membahayakan. Sementara Islam, orang Islam yang notabene punya hadis-hadis Rasulullah tentang kebersihan, ternyata tidak punya kesadaran itu. Ternyata ajaran agama Islam itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Dan sebagai muslim sendiri kita kadang-kadang ya suka menyepelekan. Ya. Dan ini monggo kita bangkitkan kesadaran kita untuk apa? Untuk sekali lagi ini. Ya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Ya, ketika ada sampah yang tidak patut ya, monggo untuk dipatutkan lah, mau dibakar mau apa terserah. Gitu. Sekali lagi ya, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan pernah diremehkan walaupun ini ya hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Itu laki-laki dan laki-laki maksudnya. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya aja senyum-senyum terus nggih. Itu malah nanti terlarang hebatnya. Maka ini sampai di sini dulu. Ini baru satu manfaat daripada ikhlas ya dalam beribadah. Yaitu amalan yang ringan bisa menjadi berat di sisi Allah dengan sebab ikhlas atau kebenaran dalam kita niat. Untuk itu ketika kita beramal silakan dalam beramal apa saja ya ikhlaskan niat, sekali lagi ikhlaskan niat agar kita memperoleh manfaat yang besar dari amalan-amalan kecil kita. Sampai di sini dulu nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.